hikmahnya supaya sifat penyembahan kepada Allah itu tidak terputus dalam 24 jam. Jadi semua orang sholat itu terus. Setiap berganti waktu pasti orang sholat. Setiap berganti waktu. Sedangkan yang bulanan, hikmah terbesarnya adalah supaya memberikan kesempatan kepada setiap hamba yang berdomisili di tempat yang terjadi pergantian musim di luar jalur khatulistiwa itu bisa merasakan ibadah bulanan itu di setiap pergantian musim. Hadirin saudara-saudaraku, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani satu ibadah fardu sebagai pembuktian penhambahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan salat maghrib berjamaah waktu Indonesia bagian barat dari Bekasi saat ini. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh sangat berdoa kepada Allah, semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini dimanapun mereka berada namun belum beriman kepada Allah, semoga diberikan kekuatan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga siapapun hamba Allah yang pernah berbuat maksiat, maka pada malam hari ini diberikan kelembutan dalam hatinya untuk bertaubat, siapapun dia, apapun profesinya, dan semoga oleh Allah dibimbing jadi pribadi yang lebih baik, memanfaatkan sisa hidupnya lebih mulia, hayatan thayyibah dalam keadaan wafat husnul khatimah insyaallah. Malam ini agak berbeda. Satu, sound speakernya agak beda. Lebih terang keluar, ke dalam mungkin sedikit kita mendengar pantulan dari luar ya. Tapi masih terdengar insyaallah ya. Insyaallah. Nah, kan? Alisan tuh cepat biasa responnya. Jadi sudah tahu tuh kalau lampunya kerlap-kelip mau ke sini maksudnya. Tapi di dalam jelas tidak tahu di luar bagaimana sekarang. Mudah-mudahan terang insyaallah ya. Baiklah. Di pertemuan malam hari ini kita akan spesifik membahas tentang hal-hal yang terkait dengan kurban dan Idul Adha. Pembahasan kita insyaallah akan dibagi kepada 3 bagian utama di pertemuan malam hari ini. Pertama, tentang bagaimana kita memahami penentuan tentang awal Dzulhijjah yang nanti ada kaitan erat khususnya dengan penunaian Siyam Arafah dan juga pelaksanaan ibadah salat Idul Adha dan juga Idul Kurban. Kemudian yang kedua, kita akan coba juga membahas tentang sunnah-sunnah terkait dengan kurban, khususnya bagi yang berkorban atau secara umum bagi yang belum berkesempatan untuk berkorban tapi berpotensi dapat. Nah ini poinnya, kesempatan yang sama untuk meraih esensi kurban. Caranya bagaimana? Kemudian yang ketiga adalah fikih standar tentang persiapan penunaian salat Idul Adha. Seperti apa sunnah-sunnah yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW
Dan itu nanti akan memiliki dua sifat utama. Ada sifat terkait dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW yang akan melahirkan pahala. Jadi setiap kita berbuat sesuatu yang diniatkan meneladani Rasulullah SAW, itu tercatat nanti langsung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perkara itu sederhana. Misal hanya urusan bangun tidur saja. Kita niatkan mengikuti petunjuk Nabi. Dan pasti petunjuk itu akan sangat berkesesuaian dengan aspek-aspek maslahat yang lain. Seperti tinjauan kesehatan misalnya. Bangun tidur kita duduk terlebih dahulu. Merasakan peredaran darah mengalir dengan baik. Menghilangkan bekas ngantuk. Dalam kesadaran yang cukup tinggi baru berdoa. Itu kalau kita ikuti hanya sekedar duduk untuk mengikuti sunnah Nabi, itu ada pahalanya. Dan itu berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, kalau bahasa orang sekarang, viralkan. Ya, karena Nabi kan ketika menyampaikan diminta untuk disebarkan kan? Dalam bahasa kekinian, viralkan. Kalau sudah viral, maka like, share, and comment. Ya. Jadi langsung kita like, kita share, ya. Kemudian kita implementasikan dalam kehidupan. In kuntum tuhibbunallaha, jika umatmu itu kalian serius mencintai Allah. Jadi bisa saja dalam standar bahasa Arab berbunyi begini di luar Quran ya. In tuhibbunallaha. Innya tidak beramal. In tuhibbunallaha. Jika kalian mencintai Allah. Tapi semua hamba kalau ditanya pasti mengatakan saya cinta kepada Allah. Karena itu di situ diberikan penguat ya dalam bentuk kata kuntum. Fi'il madhi naqis. In kuntum tuhibbunallaha. Kuntum ketemu fi'il mudhari itu maknanya bisa berubah taukid, menunjukkan kesungguhan dan kekuatan. Jadi tidak semua orang yang mengatakan cinta Allah memang serius mencintai Allah, tidak semua begitu. Ya, katanya cinta sama Allah, tapi maghribnya masih mendekati ke isya. Ya? Katanya cinta kepada Allah, tapi salatnya tunggu batas akhir, batas waktu salat. Karena itu kata Allah, kalau kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka cara mengekspresikan cinta itu dengan mengikuti pedoman kehidupan yang pernah diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Berbahagianya kita, semua tuntunan itu sifatnya komprehensif. Jadi di Islam itu alhamdulillah kita temukan semua dari mulai tuntunan, ajarannya sampai contohnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidak ada satupun aktivitas yang kita jalani selama 24 jam kecuali kita temukan tuntunannya baik di dalam Al-Quran isyarat umumnya ataupun spesifik detail dalam hadis-hadis Nabinya SAW. Dari bangun tidur sampai urusan ke toilet, sampai keluar masuk, sampai masuk keluar masjid, sampai duduk di masjid, sampai zikirnya semua tuntas. Ini bagian yang pertama. Kalau mampu kita ikuti, maka apa yang kita bisa dapati? Yuhibbukumullah. Maka cinta Allah akan diturunkan kepada hamba itu. Jadi mengikuti Nabi itu, satu, berpeluang mendapatkan pahala, yang saat bersamaan juga berpotensi meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan itu luas sekali. Bagaimana sikap seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Ada babnya nanti, ayatnya ada, hadisnya ada. Kita bersikap untuk meneladani tuntunan Rasulullah, ada pahalanya. Sekalipun cuma cium tangan, kan umum di kita ya, cium tangan orang tua itu. Ya, itu kalau diniatkan untuk ibadah, ada pahalanya. Yang kedua, dampak mengikuti tuntunan Rasulullah itu akan ada sifat-sifat mulia yang mampu melahirkan maslahat dalam konteks kehidupan sosial. Jadi kalau kita ikut petunjuk Nabi, pahalanya diberikan, manfaatnya kepada kita juga luas. Secara pribadi pasti menjadi orang baik, secara sosial pasti bermanfaat, itu mutlak itu. Karena itu kalau kita berislam dengan benar, itu sudah pasti jadi orang baik. Apapun profesinya. Ya apapun profesinya.
Ini teman-teman ya, urusan masuk ke masjid saja kita mencari tempat duduk, itu ada aturannya. Turun Quran surah 58 ayat 11. Kita ngaji sekarang nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau Anda datang di majlis-majlis ilmu, saling berikan space kepada yang lain. Luaskan supaya sama mendapatkan kenyamanan bersama saat belajar. Lalu ditafsir tuh di hadis-hadis Nabi, diterangkan oleh para ulama kita. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi sampai membuat kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dan di antara subtopik pembahasannya menjelaskan tentang bagaimana seorang penuntut ilmu masuk ke majlis ilmu. Dari mulai cara masuk diterangkan. Bagaimana mengucapkan salam kepada syekh kalau memang masih memungkinkan. Kalau sudah begini nggak usah. Setiap orang masuk, Assalamualaikum Ustaz. Saya nggak bisa ceramah kayak gitu ya. Itu ada babnya. Kalau sudah ceramah dimulai, bagaimana adabnya, lengkap semuanya. Itu kalau kita lakukan dengan baik, maka satu, menjadi terhormat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maslahat kita dalam konteks kehidupan manusia secara sosial. Nah, karena itu saya ingin katakan, teman-teman sekalian, walaupun kita mempelajari persiapan menjelang sholat Id, nanti ada bab-bab yang kelihatan sederhana, cari baju yang layak, pakai wewangian misalnya, menyapa tetangga, itu hal yang kelihatan kecil, tapi saat dikerjakan itu nilainya tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Kenapa saya ungkapkan kekinian? Karena sering luput amalan ini dan cuma datang setahun 2 kali, di Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi kalau luput yang sekarang, Anda mesti menunggu kesempatan 9 bulan lagi ke depan sampai selesai Ramadan dan bertemu dengan Idul Fitri. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu mari kita mulai pembahasan kita dengan masuk kepada bagian yang pertama, bagaimana kita memahami isyarat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang telah diajarkan oleh para ulama kita di setiap pergantian generasi dalam menentukan atau mengetahui tibanya awal Idul Adha atau Dzulhijjah lebih tepatnya terkait dengan bulan ini yang juga terkorelasi dengan Ramadan dan Idul Fitr. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembahasan subtopik yang pertama. Bapak Ibu sekalian, saya berikan mukaddimah singkat dulu untuk memberikan pemahaman yang utuh. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia yang berkehidupan di bumi itu maka diberikan fitrahnya oleh Allah untuk bisa menyebar ke setiap tempat yang mampu dijangkau di muka bumi. Di sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sekarang Adam Hawa turun. Misi kalian sebagai khalifah di bumi dimulai. Maka Adam nanti turun menurut sejarah di dekat sekitaran India, Asia Selatan. Hawa diturunkan di wilayah Saudi sekarang yang bernama Jeddah. Karena itu ada yang mengatakan begini, kenapa disebut Jeddah yang seakar dengan Jaddah yaitu nenek, karena nenek moyang kita dulu turun di situ. Jadi kalau biasanya haji atau umrah yang ada sepeda besar itu, ada orang iseng mengatakan bercanda itu sepeda ontel Nabi Adam katanya. Itu kalau lewat nanti belok ke kanan agak lurus dikit, nanti ada semacam sekat dengan batu bata warna krem itu. Ya sekarang sudah lebih bagus tuh di tembok. Itu ada tulisan Maqbarah Sayyidah Hawa. Ya, kuburannya Sayyidah Hawa alaihissalam. Adam turun sekitaran India. Kemudian keduanya kan berkelana tuh. Sampai kemudian menyatu di satu tempat ya, dan melihat dari kejauhan dulu tuh sebelum naik ke atas bukit untuk bertemu. Begitu melihat dari kejauhan, ya Adam merasakan itu kayaknya saya kenal. Hawa juga begitu. Ya pasti kenal ya, kan di bumi cuma ada 2 waktu itu ya. Belum ada yang lain itu. Tapi sudah terbiasa kan, ya mereka sudah bergaul sejak di surga sebelum turun ke bumi. Maka bertemulah kemudian di satu bukit, tumpah kasih dan sayangnya karena terpisah itu kemudian menyatu kembali. Tumpahlah kasih sayang yang dalam itu, dalam bahasa Arab perhatian kasih yang tinggi yang dalam itu disebut dengan rahmah namanya.
Maka ketika bertemu di atas bukit, bukitnya disebut dengan Jabal, tempatnya sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Maka saling mengenal, saling mengetahui. Mengenal dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah. Mengenal karakter sifatnya, tambahkan tak di ujungnya Arafah. Kalau dijamakkan menjadi Arafat, maka dari situ pun kelihatan semua yang ada di sekitarannya. Lalu kenal dengan karakteristiknya.